Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa syaikana muallimina masajidina masajidina wa jabil muslimin muslimat khususan Syekh Muhammad Al-Arjawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ilma arba'as sifatil kamaliyat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Pemirsa NU Lumblon TV yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita masih akan mencoba terus menggali, bermutolaah dari kitab Nasuhul Ibad karya Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Ini ke makalah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatul khamisatu, utawi ikilah makalah kang nomor 5, iku an Utsmana, saking diriwayataken saking Sayyidina Utsman radhiya muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah anhu saking Sayyidina Utsman. Ini makalah yang nomor 5 diriwayatkan dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an. Hamud dunya utawi sejadunya iku zulmatun peteng fil qalbi ing dalem ati. Wa hammul akhirati utawi seja akhirat iku nurun dadi cahaya fil qalbi ing dalem ati. Makalah yang nomor 5 diriwayatkan dari Sayyidina Utsman. Ini berkaitan dengan dunia dan juga akhirat juga. Di situ dijelaskan hammud dunya zulmatun fil qalb wa hammul akhirah nurun fil qalb. Artinya segala apapun bentuknya yang disengaja untuk keduniawian itu sejatinya menjadi penyebab gelapnya hati. Tetapi kebalikannya, ketika kita menyengaja hal-hal sesuatu yang berhubungan dengan akhirat, malah itu sejatinya yang menjadi cahaya bagi hati kita. Pendek katanya, penyebab daripada gelapnya hati kita itu adalah selalu menyengaja, selalu mengkait-kaitkan apa-apa dengan kaitannya dunia. Itulah sejatinya penyebab hati kita yang menjadi gelap. Tetapi kalau kita menyengaja hal-hal yang berhubungan dengan akhirat, ukhrawiyah, ini juga yang menyebabkan sejatinya hati kita menjadi terang. Maka di situ tafsirannya ayil huznu. Al huznu utawi susah, digawe susah fil umuri ing dalam perkara-perkara al muta'alliqati kang gumantungan bidunya kelawan dunya iku soro mangka dadi apa si umur soro khabar soro iku muzliman kang dadi peteng fil qalbi ing dalem ati. Al husnu wal husnu utawi susah fil umuri ing dalam pira-pira perkara al muta'alliqati kang gumantungan bil akhirati kelawan akhirat iku soro mangka dadi apa ya si umur dadi iku munawwaron kang madangi lil qalbi ing dalem ati. Itu tafsirannya pemirsa. Di sini bahwasanya al huznu fil umuril muta'alliqah bidunya soro mudliman fil qalbi. Jadi diperjelas tafsirannya bahwasanya segala apapun bentuknya
yang disengaja yang berhubungan dengan duniawiyah itu sejatinya menyebabkan kegelapan di hati kita. Tetapi kalau hal-hal yang disengaja untuk memang diniatkan untuk urusan ukhrawiyah, akhirat, dan itulah sejatinya yang menjadi penyebab terangnya hati kita. Ini teringat pelajaran dulu waktu SD, ada pepatah yang mengatakan janganlah menanam rumput, tidak akan tumbuh padi. Tetapi kalau kita menanam padi, niscaya rumput pun datang dengan sendirinya pada trubus. Hadirin pemirsa. Jadi intinya di makalah yang nomor 5 ini yang diriwayatkan dari Sayyidina Utsman itu adalah menyengajalah atau janganlah kalian menyengaja hal-hal itu dikaitkan dengan duniawiyah, tetapi justru bersengajalah atau mengkaitkan segala urusan duniamu dijadikan untuk wasilah menuju akhirat. Karena dengan kita menjadikan bentuk kerjaan apapun yang dikaitkan dengan akhirat, niscaya dunia akan tumbuh. Tapi sebaliknya, kalau kita menyengaja segala pekerjaan untuk keduniawian, itu sejatinya yang menjadikan gelapnya hati kita. Yang memang walaupun apapun alasannya, diakui ataupun tidak, karena kita masih hidup di dunia, segala urusan pendukung setianya adalah keduniawian dengan harta benda. Tetapi di sini yang dianjurkan jangan sepenuhnya, tidak dianjurkan untuk seluruhnya fokus atau total ke hal-hal apapun itu diarahkan ke hal duniawian. Karena sejatinya ketika kita melakukan pekerjaan apapun yang dikaitkan dengan komersial, istilah pendekatannya, itulah sebabnya menjadikan hati kita gelap. Tetapi kalau kita menyengaja pekerjaan seluruhnya itu dikaitkan dengan akhirat, maka disitulah sejatinya yang akan menjadikan cahaya di hati kita. Nah, mudah-mudahan di makalah yang nomor 5 ini kita dapat mengambil kesimpulan, dan ini ada lanjutan doanya, yaitu adalah Allahumma la taj'al dunya akbaru hammana wala mablughu ilmuna. Makanya di sini Kyai Musannif sampai mewanti-wanti dengan doanya, Allahumma, ya Allah, la taj'al ajandadiakan sapa Allah ad-dunya ing dunya akbaru hammana ing gede-gedene sejai kita kabeh, wala mablaghulan aja nekaaken ngungkuli, wala mablaghulan aja ngungkulaken atau ngungkuli apa ilmuna ing ilmu kita kabeh. Artinya doanya, ya Allah, mudah-mudahan kita semua pemirsa NU Plumbon TV yang dirahmati Allah ini tidak dijadikan dunia itu sebagai penyengaja kita semua, dan juga ilmu kita tidak dikalahkan oleh keduniawian. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas segala perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.